A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin, Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Yo. Ada pertanyaan bahwa awwaluddin ma'rifatuhu, pangkal agama, dasar agama adalah mengenal Tuhan. Kesempurnaan mengenal Tuhan, apa sudah tingkatannya? Membenarkannya. Kesempurnaan pembenaran terhadapnya adalah mempercayainya. Kesempurnaan mempercayainya adalah mensucikannya. Kesempurnaan mensucikannya adalah meniadakan sifat-sifatnya. Apa maksudnya? Nah, teman-teman yang biasa ikut kajian di akidah, insyaallah bisa gampang menjawab itu. Tapi bagi yang belum mendengar bahwa dalam akidah mengenai Allah Subhanahu wa taala, mengenai Tuhan, itu ada dikenal dengan istilah tauhid sifat. Mengesahkan Tuhan dalam sifat. Yakni apa maksudnya? Yakni seluruh sifat-sifat Tuhan adalah hakikatnya satu, dan seluruh sifat-sifat Tuhan yang satu itu pada hakikatnya adalah zat Tuhan itu sendiri. Yakni tidak ada aksiden bagi Tuhan, tidak ada sifat bagi Tuhan, yang ada hanya zat. Artinya sifat-sifat yang berbeda dengan zat itu tidak ada, tapi sifat-sifat yang sama dengan zatnya itu ada, dan itu tidak melazimkan kemusyrikan. Kenapa begitu? Tapi ingat bahwa sifat itu ada dua, sifat zat dan sifat perbuatan. Sifat zat yaitu sifat yang dikenali dengan hanya membayangkan zat Tuhan, seperti hidup, kuasa, ilmu terhadap dirinya. Kemudian berdiri sendiri, tidak diawali dengan tiada, kuasa, ada. Nah, itu sifat zat. yakni dengan hanya membayangkan zat Tuhan dapat menyimpulkan sifat-sifat tersebut. Ada lagi sifat perbuatan. Sifat perbuatan ini baru, yakni bukan qadim, hadis, bukan tidak didahului oleh tiada, tapi dia didahului oleh tiada karena baru. Kalau qadim tidak, sifat-sifatnya yang tadi yang pertama itu qadim, tidak didahului oleh tiada. Tapi sifat-sifat fi'li, sifat-sifat perbuatan itu didahului oleh tiada, yakni baru adanya. Yaitu apa definisinya? Sifat perbuatan adalah sifat yang bisa dipahami kalau kita membandingkan zat Tuhan dengan selain Tuhan. Baru sifat itu terpahami. Seperti membayangkan Tuhan, membayangkan makhluk. Apa yang dapat disimpulkan dari dua penggabungan tadi? Penisbahan. Apa? Sifat apa? Sifat pencipta. Membayangkan Tuhan memberikan rezeki, membayangkan rezeki. Rezeki makhluk Tuhan. Apa yang terjadi? Pemberi rezeki. Membayangkan Tuhan, membayangkan dosa. Apa yang terjadi? Pemberi ampun. Jadi sifat-sifat ini baru. Pada martabat zat tidak ada. Jadi Tuhan sebelum mencipta tidak bisa disebut pencipta. Orang kalau sudah mencipta, Tuhan zat kalau sudah mencipta baru disebut pencipta. Tidak bisa menangkap orang di jalanan situ, ditangkap digebuki. Kenapa? Sebab kamu akan mencuri. Belum mencuri. Jadi mencuri dulu baru disebut pencuri. Mencipta dulu baru disebut pencipta. Sifat perbuatan ini tidak dikategorikan sebagai sifat zat. Oleh karena itu, dan dia bukan hakikat zatnya. Dia tidak ada. Dia harus dikembalikan kepada sifat zat. Yakni sebelum mencipta, Tuhan tidak bisa disebut pencipta karena belum mencipta, tapi bisa disebut kuasa mencipta. Jadi dikembalikan ke kuasa. Nah, kuasa itu dengan zat Tuhan satu, bukan menyatu loh, satu. Begitu. Nah, jadi tauhid sifat, kalau sifat zat, hakikat zat. Kalau sifat perbuatan, sifat kembalikan dulu ke sifat zat, kemudian diesakan, disamakan
bukan disatukan dengan zat. Apa dalilnya? Kenapa begitu? Kenapa misalnya Allah hidup, kuasa, ilmu, tidak diawali dengan tiada, yakni qadim dan seterusnya. Itu sama dengan Allah umpamanya. Allah kuasa, yakni Allah. Allah hidup, yakni Allah. Artinya hidup itu tidak berbeda dengan Allah. Terus mungkin bertanya, masa hidup tidak berbeda dengan ada? Hidup, ada, kuasa berbeda nih. Tidak mungkin tidak berbeda. Jawabannya apa? Berbeda memang, tapi dalam pahaman kita. Dalam kenyataannya, kuasa, hidup, Allah, terus lagi apa? Berdiri sendiri dan seterusnya, itu tidak berbeda. Dalam kenyataannya itu tidak berbeda. Satu, bukan kesatuan. Itu yang disebut tauhid sifat. Dalilnya apa? Dalilnya ada beberapa, di antaranya kalau hidup itu berbeda dengan ilmu, ilmu berbeda dengan kuasa, kuasa berbeda dengan zat Tuhan, yakni Allah, lalu berbeda dengan ada, sifat ada, maka dalam diri Tuhan ada beraneka ragam, memiliki beberapa ragam. Allah hidup, ilmu, kuasa, qadim, dan seterusnya. Kurang lebih ada 8 atau 9 sifat. Nah, kalau itu adalah kalau itu berlain-lain, berarti apa? Satu sama lain membatasi. Anda sendiri bilang bahwa hidup bukan kuasa, kuasa bukan ilmu, ilmu bukan ada, dan seterusnya. Nah, kalau berbeda-beda berarti semuanya terbatas. Karena hidup bukan ilmu, ilmu bukan kuasa. Kalau terbatas masing-masing sifat itu, berarti Tuhan rangkapan dari keterbatasan. Dan lagu lama diputar, kalau Tuhan terbatas berarti ada awal dan akhir. Kalau ada awal dan akhir, sebelum awal tidak ada. Kalau sebelum awal tidak ada, sekarang ada, berarti dicipta. Oleh karena itu, hidup yakni kuasa, kuasa yakni ilmu. Itu dalil yang kedua. Allah itu terbatas apa tidak? Adanya Allah terbatas apa tidak? Kuasa Allah terbatas apa tidak? Mungkinkah terbatas ada 3? Tidak mungkin. Ketika Allah tidak terbatas, kuasa tidak terbatas, ada tidak terbatas, berarti satu nih. Mana mungkin Allah tidak terbatas, ilmu tidak terbatas, sementara ilmu dan Allah berbeda? Berarti terbatas. Tidak ada ketidakterbatasan itu melebihi satu. Itu yang disebut menafikan sifat Tuhan. Apa yang dinafikan sifat Tuhan? Sifat yang berbeda dengan zatnya. Yakni makna hadis itu bahwa kesempurnaan mengimaninya, mensucikannya. Kesempurnaan mensucikannya yakni menolak sifat-sifatnya. Itu maksudnya sifat-sifat yang berlainan dengan zatnya, yang menyatu dalam zatnya, itu harus dihilangkan. Sebab akan lebih jahat dari Kristen. Kalau Kristen 3 dalam 1, 1 dalam 3 Trinitas. Tapi kita punya Asmaul Husna berapa? 100. Berarti 100 dalam 1, 1 dalam 100, 100 nitas. Mana lebih jahat? Dengan demikian maka Esa maknanya satu, maknanya selain Tuhan itu satu, tidak ada duanya, juga satunya bukan kesatuan. Nah, ketika bukan kesatuan, maka sifat dan zatnya sama. Bukan tidak terpisah dan menyatu, tapi memang satu. Tapi sifat zat jangan lupa. Jadi hadis itu mengatakan kesempurnaan mensucikannya adalah meniadakan sifat-sifatnya. Ini sifat-sifat yang berlainan dengan zatnya. Nyampe suaraku ke situ. Halaman 3. Pasal berapa di? 5. Wujud adalah satu yang bertingkat. Wujud adalah satu hakikat namun bertingkat. Yakni apapun yang membedakan antara satu wujud dengan wujud lain, maka hal itu tidak mungkin disebabkan oleh selain wujud itu sendiri. Sebab di luar wujud adalah kebatilan atau ketiadaan. Pelajaran-pelajaran kemarin kita telah memahami bahwa makna ada atau makna wujud itu sama. Di mana saja dipakai kata ada, itu maknanya adalah sama. Itu satu. Yang kedua,
bahwa perbedaan yang ada, yakni di dalam kenyataan adalah ada, yakni yang berbeda-beda itu adanya, bukan esensinya, istilahnya begitu. Jadi ada yang terbatas dengan esensi, itu yang terbedakan dengan ada yang terbatas dengan esensi lain, istilahnya begitu. Kemudian sekarang dengan demikian maka ada itu sebenarnya satu hakikat, yakni ketika ada dipakai di pohon, dipakai gunung, dipakai di langit, di Tuhan, di makhluk, semuanya maknanya sama. Maka dengan demikian maka sebenarnya dia satu hakikat, satu hakikat. Yakni kayak apa? Kayak pohon, satu hakikat. Tapi pohon itu ada apanya? Ada rantingnya, ada daunnya, begitu. Wujud satu, karena dipakai di mana saja satu. Yakni yang membedakan daun pohon dengan ranting pohon itu wujudnya, itu wujud yang berupa apa? Daun pohon misalnya begitu. Nah, ini masih penjelasannya ya. Jadi nanti argumentasinya sikit-sikit akan memperjelas maknanya. Nah, karena wujud itu dipakai di mana saja sama, apalagi karena dia dalilnya dulu apa? Dia lawan daripada tiada, dan tiada satu, maka ada juga satu. Nah, kalau satu, lalu perbedaan yang ada ini gimana? Kita melihat berbeda-beda, pohon, langit, Tuhan, makhluk, surga, neraka, berbeda-beda. Kalau wujud itu satu bagaimana? Kan berarti tidak berbeda-beda. Jawabannya tidak. Jawabannya berbeda, tetapi pembedanya itu adalah ada itu sendiri. Sebab yang tak ada tak mungkin terbedakan. Pembeda kalau tak ada tak mungkin terbedakan. Wah, yang satu gemuk, yang satu kurus. Siapa? Anakku. Mana anakmu? Belum ada. Kok sudah dibilang yang satu berbeda dengan yang lainnya karena yang satu kurus, yang satu gemuk? Orang tak ada. Nah, ketika yang satu gemuk, yang satu kurus terbedakan, berarti ada. Jadi keberadaannya lah yang membedakan si kurus dan si gemuk. Keberadaan si kurus dan keberadaan si gemuk yang membedakan kekurusan dan kegemukan si gemuk. Kekurusan si kurus, kegemukan si gemuk. Kenapa begitu? Karena kalau tidak ada hal-hal yang tidak ada, tak mungkin menjadi pembedanya. Maka itu dulu pernah kita berdalil bahwa tiada itu satu, tak mungkin berbeda. Sebab kalau tiada itu berbeda, yakni lebih dari satu, berarti memiliki perbedaan. Dan perbedaan yang membedakan itu harus ada sehingga dia membedakan. Nah, kalau dia ada sehingga harus membedakan, sementara yang memiliki sifat yakni tiada, sementara tiada, nah, bagaimana mungkin bisa disifati dengan sifat-sifat ada? Oleh karena itu kalau tiada itu lebih dari satu, berarti dia ada, bukan tiada. Kenapa? Karena ciri-ciri itu ada baru membedakan, dan ciri-ciri ada baru membedakan ketika subjeknya atau zatnya atau substansinya itu ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin. Wah, pandai sekali. Siapa? Tidak ada. Loh, maksudnya apa? Oke. Itu diantara dalil yang umum. Jadi di sini ini kita nukilkan dalil yang umum. Nah, diantara dalil-dalilnya adalah apa? Ada yang pendekatan, kayak cahaya matahari. Cahaya matahari itu satu atau banyak? Satu nih. Tapi dalam cahaya matahari itu terdapat tingkatan-tingkatan. Ada yang panasnya ribuan derajat, ada yang panasnya ratusan derajat, ada yang panasnya puluhan derajat, ada yang panasnya satuan derajat. Kayak begitu. Yang membedakan derajat sejuta dengan derajat 1000 apa? Apa yang membedakan derajat sejuta dengan derajat 1000? Hah? Iya, nur, cahayanya itu nih. Kita kan bicara cahaya sekarang. Cahaya 1000 dengan cahaya 100, yang membedakan keduanya cahaya itu sendiri, bukan hal lain selain cahaya. Nah, jadi cahaya matahari itu satu, tapi dalam cahaya itu
terdapat peringkat-peringkat. Tapi yang memperingkati, tidak pernah dipakai. Yang memperingkati itu adalah cahaya itu sendiri, bukan hal lain selain cahaya. Yakni cahaya yang 1000 yang lebih kuat, itu cahayanya lebih kuat. Yang 100 cahayanya lebih lemah. Bukan cahaya yang 100 itu cahaya dicampur hal lain sehingga tidak murni. Kayak emas misalnya, swasa, ya emas dicampur besi. Tidak. Yakni cahaya 1000 lebih kuat dikarenakan cahayanya. Cahaya 100 derajat juga lebih lemah dikarenakan cahayanya, bukan hal lain. Seperti itu pendekatannya. Dikatakan bahwa cahaya 1000 derajat itu dia lebih kuat dari cahaya 100 derajat. Itu karena apa? Karena kedekatannya dengan sumber cahaya. Jawabannya apa? Kedekatan cahaya kepada sumber cahaya itu menyebabkan kuatnya apa? Kuatnya cahaya itu, ya, panas itu cahaya itu. Nah, tapi cahaya yang kuat dengan cahaya yang lemah, karena apa dia berbeda? Begini, cahaya yang kuat, dia kuat karena dekat dengan sumber cahaya. Cahaya yang lemah itu dia lemah karena jauh dari sumber cahaya. Tapi cahaya kuat dengan cahaya lemah, dengan apa terbedakan? Dengan cahaya. Penyebab perbedaannya itu masalah lain. Tapi apa? Seperti sebab dan akibat. Kenapa sebab itu lebih kuat dari akibat? Karena dia misalnya lebih dekat dari sumber para sebab, yakni Tuhan. Atau sudah selayaknya yang namanya sebab, karena yang tak punya tak mungkin memberi, berarti dia lebih sempurna dari akibatnya. Begitu. Tapi yang membedakan keberadaan sebab bahwa dia lebih kuat dengan keberadaan akibat karena dia lebih lemah, keberadaannya itu yang membedakan. Keberadaan sebab lebih kuat dari keberadaan akibat. Begitu. Penyebabnya jelas, karena sebab memiliki kesempurnaan akibat plus. Tapi akibat memiliki kesempurnaan sebab minus. Yakni kalau sebab memiliki 2 kesempurnaan, kalau akibat memiliki 1 kesempurnaan. Misalnya kesempurnaan sebab memiliki A, B, akibatnya B saja, berarti A sebab memiliki B dan plus, yakni A. Begitu. Dikatakan bahwa tembok lebih sempurna dari sebabnya. Yakni apa? Yakni semen, pasir, batu dan seterusnya. Apa lebih sempurna itu? Lebih cantik, lebih bermanfaat. Apa arti lebih sempurna? Ketika seseorang tergantung kepada orang lain, mana yang sempurna, mana yang tidak sempurna? Yang tergantung sempurna atau yang digantungi? Mana? Yang digantungi. Ini kesempurnaan bukan kualitas. Ketika jadi tembok, memiliki semuanya, bukan memiliki semuanya. Dia terikat dengan semuanya. Tembok itu terikat dengan semuanya, bukan memiliki semuanya. Anyway, nah, kemudian dikatakan dalam tingkatan wujud ini, dengan demikian kalau wujud atau ada itu satu, kemudian terdapat di dalamnya tingkatan-tingkatan. Sementara tingkatan-tingkatan itu tidak mungkin penyebabnya di luar wujud, karena di luar wujud tidak ada. Kalau begitu, maka wujud itu
memiliki tingkatan dan katakanlah tangga-tangga. Jadi marotib memiliki tingkatan, yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah, tapi wujudnya lebih lemah, wujudnya lebih kuat. Yani yang membedakan kekuatan wujud dari yang lain, wujudnya, bukan hal lain. Itu. Oleh karena itu dalam istilah filsafat, pembeda dan penyatunya kembali menjadi satu. Kan begitu? Misalnya Ahmad dan Joko. Ahmad dan Joko memiliki kesamaan, memiliki perbedaan. Perbedaannya tidak kembali kepada kesamaannya. Nah, kenapa? Karena kesamaannya antara Muhammad dan Joko sebagai manusia, perbedaannya banyak. Wajahnya berbeda, umurnya, sifatnya, namanya. Jadi pembedanya bukan pembeda dalam istilah 5 universal. Pembedanya, yakni yang membedakan dalam hal ini apa? Tidak sama dengan kesamaannya. Kesamaannya manusia, perbedaannya wajah, tinggi, sifat-sifat lainnya. Jadi perbedaannya tidak kembali kepada kesamaannya. Tapi dalam masalah wujud, wujud-wujud yang berbeda dengan titik samanya, sisi samanya dan sisi perbedaannya satu, yakni wujud. Sebab di luar wujud tidak ada. Di luar wujud tidak ada. Oleh karena itu penyama dan pembeda, ada penyama. Buat penyama dan pembedanya satu, yakni wujud. Oleh karena itu ma bihil imtiaz yarju ila ma bihil ishtirak. Pembedanya kembali kepada penyatunya, penyamanya, kesamaannya, yakni perbedaannya kembali kepada kesamaannya, yakni ada. Tuh. Tingkatan wujud tidak saling membatasi, tapi tingkatan wujud membatasi, iya. Sebab membatasi akibat, tapi akibat tidak bisa membatasi sebab. Makanya kalau dikatakan tingkatan wujud saling membatasi, yakni yang kuat membatasi yang lemah membatasi yang kuat. Tidak begitu, tidak saling. Tapi tingkatan wujud itu hanya membatasi wujud, tidak apa-apa. Tapi kalau saling membatasi dalam artian yang bawah membatasi yang atas, tidak. Jadi pandangan kalian ini nanti pelan-pelan betul-betul nanti menatap wujud itu sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan martabatnya, sesuai dengan kenyataannya. Nanti perlahan-lahan semakin ke dalam, apa-apa yang tadinya belum tergamblangkan akan menjadi lebih gamblang. Tapi kalau lah tidak paham, harus ditanyakan. Terima kasih. Terus ada lagi? Yo. Keberadaan yang kuat dengan yang lemah, kalau dalam satu mata rantai dan ditinjau dari sisi waktu sama keberadaannya. Sebab ada, akibat ada. Dari sisi waktu sama. Tapi sebab yang paling atas dari sisi waktu tidak akan sama dengan akibat yang paling bawah. Tapi sebab dan akibat, kalau dia langsung, bukan sebabnya sebab atau akibatnya akibat. Kan kita bilang bahwa akibatnya akibat, akibat pula bagi sebabnya. Sebabnya sebab, sebab pula bagi akibatnya. Begitu. Nah, kalau sebabnya sebab atau akibatnya akibat, bisa dari sisi waktu berlainan. Tapi kalau sebab dan akibat langsung, waktunya bersamaan. Tapi martabatnya, tingkatannya, posisinya lebih dulu siapa? Sebab. Jangan lupa dulu mendahului itu ada 3. Ada waktu, ada tempat, dan ada hakikat. Imam mendahului makmum, tempatnya di depan. Misalnya hari Senin mendahului apa? Selasa dari sisi waktu. Kemudian sebab mendahului akibat dari sisi hakikatnya. Sebab dari sisi waktu dan tempat bersamaan. Begitu. Ada lagi? Ada pertanyaan, apakah ada akibat yang dikeluarkan dari ruang waktu? Ya banyak. Siapa? Akibat yang apa itu yang keluar dari ruang waktu? Coba beleng belakang.
Akibat, yakni sebab dan akibat, anggap dua-duanya sebab akibat. Keluar dari ruang dan waktu. Sebab akibat yang mana? Kalau bisa aku kasih tasbih. Wujud ada berapa macam wujud? Sebut. Jangan takut salah. Nanti akan terkenang kalau salah. Jadi sekali salah nanti diingat sering. Makanya nuzulul Quran, turunnya Quran menunggu masalah yang ada di masyarakat. Tidak duduk Nabi ngajar tafsir dari awal sampai akhir, tidak. Malu, jangan malu. Kalau mau malu tidak apa-apa, tapi saya anjurkan jangan malu. Apa? Itu salah satu pembagiannya. Oke. Yang kira itu bukan yang saya maksud, itu sudah benar, tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud berkenaan dengan tingkatan wujud ini. Susah memang, makanya aku kasih hadiah tasbih. Karena tidak pernah aku simpulkan secara gamblang. Makanya sekarang digamblangin. Bisa? Makhluk ada berapa tahapan makhluk? Apa coba? Oke, ada berapa tingkatan wujud? Apa? Akal, barzah, dan materi. Akal, yakni makhluk akal atau malaikat tinggi kalau istilah agama. Kemudian barzah, yakni malaikat pengatur semesta alam. Materi kalau istilah agama. Kemudian materi. Nah itu. Jadi pertanyaan tadi apa? Adakah sebab akibat yang keluar dari waktu? Banyak. Ya ini apa? Makhluk akal dan makhluk barzah. Ya, yang sebab akibat di materi ini aja yang terikat dengan ruang dan waktu. Ada lagi? Yo. Kalau misalnya ada pertanyaan bahwa wujud lemah menjadi lemah, ada sebabnya. Wujud kuat menjadi kuat, ada sebabnya. Toh? Sebab kekuatan dan sebab kelemahan tidak mungkin wujud. Karena wujud kesamaannya. Kalau wujud berarti melahirkan dua apa? Dua akibat, yakni kesamaan dan perbedaan. Jawabannya apa? Mengenai satu akibat, satu sebab, dua akibat, banyak yang begitu. Karena satunya bukan satu hakiki. Seperti api. Akibatnya lagi, salah satu akibatnya apa? Asap, panas, lagi bercahaya. Sudah ada tiga. Satu sebab, yakni api, tapi akibatnya banyak. Itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena satu yang ada pada api itu bukan satu hakiki, tapi satu kesatuan. Jadi masing-masing unsurnya melahirkan satu akibat. Mungkin teman-teman bingung, kenapa kok satu sebab satu akibat? Apa maksudnya? Kan sering dibahas di kelas bahwa satu hanya melahirkan satu, satu hanya dilahirkan satu, satu melahirkan satu, satu dilahirkan satu. Oleh karena itu dulu kan sudah dibahas bahwa awal yang dicipta Tuhan, awal dan akhir yang dicipta Tuhan ini satu, yaitu apa? Akal satu. Begitu. Tapi begitu Tuhan mencipta akal satu, berarti Tuhan mencipta semuanya. Karena akal satu itulah yang mencipta akal dua dan seterusnya sampai ke materi. Ini akal satu mencipta akal dua, yang akan mencipta akal tiga, yang akan tiga ini mencipta akal empat, yang empat ini akan mencipta sampai materi. Ya begitu. Jadi sekali penciptaan semua kena, misalnya begitu. Nah, sekarang wujud ini perbedaannya kembali kepada persamaannya, sebagaimana tadi sering dibahas bahwa penyamaannya apa? Persamaan wujud kuat dengan wujud lemah, apa persamaannya? Wujud. Perbedaannya apa? Wujud juga. Yakni kenapa wujud lemah itu menjadi lemah? Karena wujudnya wujud lemah. Yakni wujudnya itu lemah. Kenapa yang kuat menjadi kuat? Karena wujudnya kuat. Yakni kalau dikatakan tidak mungkin dong, kalau persamaannya wujud, pastilah perbedaannya bukan wujud. Nah, kalau bukan wujud apa?
Apa bukan wujud? Tiada. Bagaimana tiada bisa membuat sesuatu menjadi berbeda? Begitu. Oleh karena itu, titik samanya, sisi samanya sama dengan sisi perbedaannya. Begitu. Jadi lambat laun ini nanti jelas. Jadi bahwa kalau orang yang anti filsafat itu hal ini sudah dikatakan musyrik. Kenapa? Karena dikatakan adanya Tuhan sama dengan adanya makhluk. Gitu. Berarti musyrik. Kita bilang makna adanya sama, tapi tingkatannya tidak sama. Oke, sekarang deh, kalau mau musyrik-musyrikan, Tuhan ada enggak? Ada. Kamu ada enggak? Ada. Musyrik. Tuhan hidup enggak? Hidup. Kamu hidup enggak? Hidup. Musyrik. Ayo, mau apa? Kamu berbicara tidak? Berbicara. Tuhan berbicara tidak? Berbicara. Mutakallim. Musyrik. Kamu melihat tidak? Iya, Tuhan melihat tidak? Musyrik sama. Tuhan kan tidak melihat dengan mata. Awalan, siapa yang bilang? Siapa yang bilang Tuhan tidak melihat dengan mata? Oh, matanya Tuhan besar. Maaf, guru. Misalnya, oh tidak bisa. Dari mana tidak bisa? Orang tidak ada di Quran. Kan tidak masuk akal kan? Nah, kan pakai akal lagi kamu. Katanya kamu anti akal. Kita ini belajar filsafat ini untuk membenahi akal ini. Kamu menggunakan akal mana-mana ketika kamu sudah terpojok. Makanya penyelesaianmu ketika kamu mengatakan tidak masuk akal, belum tentu tidak masuk akal, karena akalmu belum dibenahi. Akalmu tidak layak menyandang titel akal, sehingga tidak bisa jadikan sandaran. Ini tidak masuk akal, iya akalmu, tapi akalku masuk. Baik kayak gitu. Maksum, masa Nabi selain Nabi maksum tidak masuk akal? Akalmu. Nah, masa orang mati masih mendengar tidak masuk akal? Akalmu. Kalau akalku masuk, sangat masuk. Makanya kamu diwajibkan assalamualaikum ayuhan Nabi tiap saat. Disunahkan assalamualaikum ya ahlal kubur, karena mereka mendengar. Misalnya gitu. Dan seterusnya. Jadi oleh karena itu apa sudah mengapa kesini? Apa tadi anunya permasalahannya, pertanyaannya? Gradasi wujud. Sehingga ada yang bertanya kenapa harus bergradasi wujud? Apa jawabannya? Bisa debat, bisa penjelasan. Kalau debat, mengapa tidak boleh bergradasi? Kenapa harus bergradasi? Kenapa harus terlarang? Kenapa kamu bertanya tentang gradasi? Mengapa? Apa sesuatu? Apakah melazimkan meledaknya atau Tuhan menjadi jelek ada segala macam? Anda ingin tahu? Kalau ingin tahu, mari duduk. Begitu. Yo, tadi mau tanya siapa? Duduk berbincang-bincang mengenai filsafat. Ini yang disebut gradasi wujud. Makanya sering saya bilang dulu apa? Ketika kita masih mengkaji kado-kado, bonus-bonus, itu banyak jurus-jurus filsafat yang dipakai. Apa diantaranya dulu? Bahwa tiada tak mungkin dibuat menjadi ada. Tuhan tak pernah mencipta makhluk dari tiada. Sebab yang namanya tiada, tak bisa didari-dari, tak bisa dikeke, tak bisa di dalam-dalam. Dari tiada, dari mana? Kalau didari tiada berarti ada itu. Ketika tiada, tak bisa didari tiada, atau menjadi ada. Tiada menjadi ada, atau dijadikan ada. Tiada dijadikan, berarti objek, berarti ada. Jadi Tuhan tak pernah mencipta ada ini dari tiada. Karena tiada adalah tiada, tak bisa didari-dari. Terus dari mana dong? Dari diri Tuhan itu sendiri. Itu yang disebut gradasi wujud. Kayak cahaya matahari itu. Inna lillah, dari Tuhan, wa inna ilaihi raji'un. Tapi ingat, Tuhan jangan dicabik-cabik. Tuhan bukan benda. Non materi itu 1 kurang 1000 berapa? 1. Materi 1 kurang 1 habis. 1 tambah 1 2. 1 kurang 1000 tidak mungkin. Bukan minus loh. Minus itu di hayalan. 1 kurang 1000 minus 999. Jidatnya panas nih. Itu hayalan. Tidak ada minus.
1 kurang 2 tidak bisa. Minus itu dihayal. Apa? Minus. Tidak ada eksistensi minus. Ada eksistensi minus? Tidak ada. Wujud itu, filsafat membahas keberadaan. Kayak 1 dibagi 2 jadi berapa? Jadi 2. 1 dibagi 2 kalau matematika jadi berapa? Jadi setengah. Tapi kalau di filsafat jadi 2. Sebab setengah itu di otak, di akal. Setengah dari yang tadi, kan begitu. Orang 2 kok, 2 eksistensi. Ini 2 eksistensi. Ini separuh. Separuh apa ini 1 kok? Ini separuh dari yang tadi waktu utuh. Nah, itu mah jidat panas. Nah, itu. Jadi keberadaannya, eksistensinya. Dan seterusnya. Perkara mau dibilang volumenya lebih kecil, masalah lain. Tapi jangan bilang setengah. Setengah itu sudah di akal, di otak. Jadi tidak ada eksistensinya. Sama dengan ini. Apa sudah kita bicara? Apa? Gradasi wujud ini. 1 tambah 1 kalau materi 2. Kalau non materi 1 tambah 1 berapa? 1. Lebih luas apa lebih sempit? Sama, tidak lebih luas, tidak lebih sempit. Karena bukan ruang dan waktu. Makanya Tuhan mencipta, tidak mencipta sama, tidak terusik sedikit pun. Itu. Mengapa Tuhan mencipta kaya, tidak mencipta kaya? Dan sama, bukan kaya sekali, lalu kalau mencipta kaya sekali tapi kurang sedikit. Enggak. Kalau begitu masih terbatas. Jadi mencipta, tidak mencipta sama, betul sama. Itu non materi, keajaibannya itu. 1 tambah 1. Makanya kalau ada Rasulullah mengatakan aku dari Husain, Husain dari aku dari Husain, itu bukan kan orang Syiah fanatik sama imamnya. Karena mereka menyatu dalam akal satu. Sudah di luar zaman. Siapa mau lahir duluan tidak peduli, karena itu badan yang lahir duluan, yang lahir belakangan. Sedangkan bertemunya di sana, di Sidratul Muntaha misalnya, itu satu. Fatimah itu jantungku, bagian tubuhku, bagian diriku, jiwaku. Itu bukan kayak kita kalau berpantun-pantun dengan anak kita. Aduh, buah hatiku. Bukan seperti itu. Nabi bukan ahli pantun, hakikat. Jadi kalau dibilang Fatimah bagianku, Fatimah adalah ruhku. Saya pernah. Fatimah ruhi allati baina jambai. Fatimah itu adalah ruhku. Luar biasa. Kenapa? Karena memang satu. Orang yang tidak belajar filsafat sekalipun, itu juga maksud Nabi ketika mengatakan Husain dari aku dari Husain, maksudnya Husain dari aku darahnya, keturunannya, ilmunya. Tapi aku dari Husain maksudnya agamaku akan bangkit dari Husain. Karena kalau tidak ada Husain, agamamu bubar, habis. Umpamanya ada filsafat perjuangannya nanti misalnya. Tapi ini tafsir kalami, tafsir lahiri, bukan sesungguhnya. Nabi mengatakan bukan agamaku, Nabi mengatakan aku dari Husain. Kenapa? Karena Imam Husain dan Rasulullah menyatu di mana? Di akal satu itu. Peduli amat yang mana mau lahir duluan, badannya. Aku, dia. Jadi akal satu itu, orang yang suluk kepada Tuhan, kan wa inna ilaihi rajiun, kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan itu bertingkat-tingkat. Ada yang ke murkanya alias neraka, ada yang ke maafnya alias surga, ada ke ridhonya alias akal, dan seterusnya. Surga mukarrabin, surga yang didekatkan itu akal. Nah, sampai misalnya yang tertingginya sampai akal satu. Orang yang siapa saja masuk ke akal satu, 1000 orang, tetap akal satu tidak tambah membengkak, tidak tambah mengecil, sama, menjadi satu. Misalnya gitu. Pernah Nabi mengatakan aku dan Ali dari cahaya yang satu. Nah, itu. Jadi sebenarnya dari cahaya itu menuju cahaya, yakni menjadi cahaya karena ikhtiar. Setelah menjadi baru dari. Jangan dari kemudian menjadi. Oh, enak dong. Rasulullah sudah dari cahaya. Nah, ketika di dunia selesai mi, pasti baik. Enggak mi. Sebelum dari ke dulu, yakni Rasulullah bersusah payah, Imam Ali bersusah payah menjadi orang baik sehingga dipilih dan jadi nabi. Yang satu jadi imam dan seterusnya, yang satu jadi imam dan nabi.
yakni Rasulullah, yang satu jadi imam tidak nabi. Kemudian bertemu di akal satu itu ada, ketika bertemu di akal satu, karena akal satu sebab dari semuanya, maka mereka termasuk penyebab dari semuanya. Jadi tidak heran kalau Imam Ali berkata, aku sudah beriman selagi Adam masih berupa lumpur. Nanti kalau sudah belajar filsafat, banyak hadis-hadis khurafat itu tidak khurafat. Dan bukan hadis loh, ayat-ayat juga banyak khurafat sebenarnya. Tapi kalau belajar filsafat tidak khurafat. Coba begini, kemana saja kamu berpaling, kamu akan melihat wajah Allah. Itu sudah khurafat. Cuman tak pernah didebat. Coba orang Kristen, apa nih? Berarti itu pohon wajah Allah. Wajah Allah kan wajah Allah. Nah, kalau begitu kita menyembah patung bisa dong, menyembah itu bisa. Menyembah pohon, air kayak di Buddha bisa. Dan sungguh aneh kelakuan kalian wahai muslimin, mengapa harus menghadap ke Ka'bah? Katanya itu kan kontradiksi setidaknya. Dari satu sisi kemana saja kamu berpaling melihat wajah Allah. Dari satu sisi mewajibkan ke Ka'bah. Apa maksudnya ini? Coba orang Kristen di sini kuat, habis orang Islam porak-poranda dijadikan ketawaan. Tapi kalau belajar filsafat insyaallah tidak. Di samping pertolongan Allah loh. Jadi kita bukan menemukan hal lain dari Quran, ya Quran itu. Cuman kalau belajar filsafat, nilai ketinggian Quran itu dapat kita lebih memahaminya. Bukan Quran ini penyelamat, bukan filsafat penyelamat Quran, nauzubillah min dzalik. Filsafat ini alat memahami Quran lebih baik lagi. Misal ketika salah satu khurafatnya umpamanya toh di tafsir Jalalain, Suyuti atau di mana saja banyak itu. Ketika Nabi Adam misalnya menengok ke Arsy, di sana ada 14 cahaya. Apa itu ya Rasul, ya Allah? Disebut itu Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan 12 imam yang lainnya. Atau 5 cahaya. Kemudian ketika makan buah khuldi kemudian bertobat, ya Allah demi cahaya itu ampuni aku. Cahaya, berarti kalau dari cahaya sudah lazim, awalan lazim jadi orang baik. Berarti mereka tidak afdal, tidak ada keutamaannya, umpamanya begitu. Dan seterusnya. Atau misalnya ketika Jabir bin Abdullah Al-Ansari tanya, ya Rasulullah, apa yang dicipta Allah pertama kali? Rasulullah menjawab apa? Ruhku, cahaya nabimu ini. Agak gitu. Ada misalnya hadis di Syiah itu, kalau nggak salah hadis itu ya, belnya, tapi mungkin belnya enggak ada, biarin teh, karena saya ragu bunyinya itu, takut salah. Nah jadi banyak sekali rahasia Al-Quran yang boleh dikata mutasyabihat itu, Quran atau hadis itu sebenarnya sama sekali tidak khurafat. Tapi karena kita ini materialis, karena kita terhijabi, bukan materialis anti Tuhan maksudnya, kematerialan, demam material atau terpengaruhi material, kemudian batinnya terhijabi, kemudian akalnya juga terhijabi. Wujud ini satu, tapi bertingkat. Tingkatannya wujud yang membedakan. Jadi kesamaan dan perbedaannya satu, yakni wujud. Kenapa wujudnya kuat? Ya karena wujudnya tidak ada hal lain. Kenapa nih? Jadi bukan karena dikasih gula. Kalau misalnya kopi, kenapa nih kopinya manis? Karena kopinya. Nggak mungkin, karena gula. Kenapa itu asin? Karena kopinya dikasih garam. Kenapa kopi ini pahit? Karena tidak dikasih gula, misalnya gitu. Tapi ini tidak. Kenapa wujud ini kuat? Karena wujudnya begitu. Kenapa wujud ini lemah? Karena wujudnya begitu. Bukan ditambah-tambahi hal lain. Sebab selain wujud tidak ada. Bagaimana mau menambahkan tidak ada kepada ada, kemudian membedakan yang ada menjadi lemah dan menjadi kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.